Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Setiap keluarga pasti menginginkan kehadiran seorang anak dalam keluarganya. Setelah menikah, mereka ingin ada seorang buah hati kecil yang menambah suasana hangat di dalam keluarganya. Di Indonesia sendiri mempunyai pepatah bahwa banyak anak banyak rezeki. Hal ini membuat banyak masyarakat di Indonesia zaman dahulu memiliki keluarga yang punya anggota keluarga yang cukup banyak. Hal tersebut pun berdampak kepada kepadatan penduduk yang ada di Indonesia. Hingga saat ini Indonesia pun mempunyai populasi penduduk hingga 200 juta jiwa lebih. Maka untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk tersebut, pemerintah Indonesia mengeluarkan program keluarga berencana atau disingkat dengan KB. Lalu menurut Islam, bagaimanakah hukum KB ini? Apakah kalian juga penasaran sahabat beriman? Tonton video ini hingga akhir agar kamu dapat memahami secara utuh dan tidak tersesat. Berikut hukum KB dalam pandangan Islam, bolehkah? Versi dari Magenta Islam. KB atau Keluarga Berencana Sendiri merupakan program pemerintah Indonesia untuk merencanakan jumlah anggota keluarga dengan pembatasan yang dilakukan dengan alat penanggulangan kelahiran. Hal ini bertujuan untuk membatasi angka kelahiran agar membuat keluarga menjadi lebih sejahtera dan juga sehat. Program ini sahabat beriman sudah mulai dijalankan dan tidak sedikit masyarakat Indonesia yang juga mengikutinya. Pemerintah sendiri menyarankan bahwa mempunyai 2 anak dalam keluarga sudah cukup. Hal tersebut terlihat dari faktor ekonomi rata-rata masyarakat Indonesia dan kesehatan sang ibunda. Dalam Islam sendiri, setiap anak pasti mempunyai rezeki masing-masing dalam hidupnya. Tidak ada satupun makhluk ciptaan Allah yang luput dari rezekinya. Namun untuk menghindari dan mengatasi dampak buruk dari banyaknya angka kelahiran anak, pemerintah pun memberlakukan program tersebut. Lalu bagaimana hukum KB dalam Islam ini? Lalu bolehkah kita sebagai umat Islam melaksanakan program KB ini sahabat beriman? Maka mari kita bahas lebih dalam. Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Hukum KB dalam Islam. Indonesia menempati penduduk terbanyak nomor 4 di seluruh dunia dengan 270 juta jiwa tinggal di negeri tercinta ini. Angka ini sahabat beriman akan terus bertambah di setiap tahunnya. Pemerintah Indonesia pun memberikan program keluarga berencana atau KB dengan tujuan mengatur angka kelahiran yang ada di Indonesia. Program ini pun disambut baik oleh masyarakat Indonesia. Banyak warga yang sudah mengikuti program ini karena berdampak baik bagi kesejahteraan keluarga dan kesehatan sang ibu. Banyak umat muslim yang mengikuti program tersebut juga. Dalam Islam, KB atau Keluarga Berencana Sendiri diperbolehkan, seperti yang dijelaskan oleh Ustadz Abdul Somad dalam ceramahnya. Dalam Islam ada yang namanya tazimun nasal. Nasal artinya keturunan, tazim ini boleh. KB mengatur kelahiran 2 tahun sekali melahirkan anak, 3 tahun sekali atau 4 tahun sekali boleh. Ini namanya tazimun nasal. Dalilnya adalah Nabi membolehkan sahabatnya Azal. Sahabat yang melakukan ini pun diperbolehkan oleh Nabi. Maka KB dengan cara mengatur kelahiran diperbolehkan. Maka dari dakwah tadi pun sudah sangat jelas hukum Islam tentang hukum KB atau keluarga berencana yang dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia. Jadi kita sebagai umat Islam yang beriman tidak perlu takut dalam melakukan KB. Namun, hukum Islam melarang jika pengendalian angka kelahirannya dengan cara memutus keturunan, seperti melakukan vasektomi oleh laki-laki dan steril pada perempuan. Hal ini pun dilarang dengan keras dalam hukum Islam. Fakta tersebut juga dijelaskan oleh Ustadz Abdul Somad dalam ceramahnya. Yang tidak boleh yaitu tahdid. Tahdid yaitu putus. Kalau sudah ikut program ini tidak bisa lagi memiliki anak. Laki-laki namanya vasektomi, perempuan namanya adalah steril. Jika sudah melakukan hal ini, maka sudah tidak akan bisa lagi mempunyai anak. Kecuali dokter sudah memvonis jika tidak melaksanakan steril atau vasektomi akan mati.
Dari dakwah tadi pun sudah sangat jelas bagi kita umat Islam yang beriman mengikuti program pemutusan keturunan, karena hal tersebut bisa memutus keturunan kita sendiri. Maka mari kita memilih dan bijak cara untuk mengatur angka kelahiran dalam keluarga, karena hal tersebut akan mempengaruhi kesejahteraan dan kebahagiaan yang tercipta dalam keluarga kita. Sudah pahamkah kalian sahabat beriman? Anak sebagai penyejuk hati dan perhiasan dalam keluarga. Kehadiran seorang anak sungguh dinanti-nanti dalam keluarga. Dengan adanya seorang anak di dalam sebuah keluarga akan membuat suasana menjadi lebih hidup dan membahagiakan. Kita akan merawatnya dengan penuh kasih sayang, maka anugerah dari Allah yang telah dititipkan tersebut. Dalam Islam sendiri, seorang anak akan menjadi penyejuk hati dan jiwa di dalam keluarga. Hal ini pun tertulis dalam Al-Quran. Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami, istri-istri kami, dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Furqan ayat 74. Perasaan hati dan jiwa yang sejuk akan dirasakan oleh setiap keluarga yang dianugerahi seorang anak. Kelucuan dan keluguan mereka saat masih kecil menambah kebahagiaan dalam keluarga yang dicairkan suasana di dalamnya. Sang anak juga menjadi salah satu perhiasan dunia yang paling mewah. Hal ini sahabat beriman dijelaskan dalam Al-Quran. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Quran Surat Al-Kahfi ayat 46. Betapa indahnya titipan yang Allah berikan kepada para umatnya. Tidak ada yang bisa menandingi keindahan seorang anak yang telah lahir di tengah keluarga. Kebahagiaan pun akan berlipat ganda karena kehadirannya. Namun seorang anak juga merupakan ujian bagi para orang tua. Dalam Al-Quran pun tertulis, sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Quran Surat At-Taghabun ayat 15. Oleh karena itu sahabat beriman, kita harus mendidik anak-anak kita dengan ajaran agama sejak ini agar tidak mudah terjerumus ke dalam perbuatan dosa di kemudian harinya. Mendidik anak dalam ajaran Islam. Jika kita sudah dititipkan seorang anak oleh Allah Ta'ala, maka kita pun wajib merawatnya dengan penuh kasih sayang. Merawat di sini bukan hanya memberi makan atau memenuhi kebutuhan jasmaninya saja, tetapi kita juga harus memberikan pendidikan ke anak kita agar tidak masuk ke dalam jalan yang salah. Sebagai seorang muslim, hal pertama yang harus kita ajarkan kepada anak kita adalah dasar-dasar agama, seperti mengucap 2 kalimat syahadat. Hal ini penting untuk pengetahuan agama Islam yang dianut olehnya sejak dini. Hal ini sahabat beriman dijelaskan pula dalam hadis. Bukalah lidah anak-anak kalian pertama kali dengan kalimat la ilaha illallah, dan saat mereka hendak meninggal dunia maka bacakanlah la ilaha illallah. Sesungguhnya barang siapa awal dan akhir pembicaraannya la ilaha illallah, kemudian ia hidup selama 1000 tahun, maka dosa apapun tidak akan ditanyakan kepadanya. Hadis riwayat Ibnu Abbas. Setelah itu sahabat beriman mulailah mengajarkan sang anak tentang ibadah wajib yang dilakukan dalam agama Islam seperti salat. Semakin dini ia mengetahui hal tersebut, akan semakin baik karena akan mulai terbiasa melaksanakannya. Hal tersebut pun tertulis dalam sebuah hadis. Suruhlah anak-anakmu salat ketika berumur 7 tahun. Pukullah mereka jika meninggalkannya setelah berumur 10 tahun, dan pisahkanlah tempat tidurnya. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Dalam mendidik anak untuk melaksanakan sholat sungguhlah keras. Hal ini sungguh wajar, karena sholat adalah tiang agama. Ibadah ini akan menjadi penentu seorang umat Islam akan menjadi penghuni surga ataukah neraka. Karena amalan ibadah ini yang akan pertama kali dihisab pada hari perhitungan nantinya.
Selanjutnya adalah kita juga harus mengajarkan puasa kepada anak kita sejak dini. Hal ini pun dilakukan bertahap dengan mengajaknya ikut sahur lalu dilanjutkan berpuasa setengah hari. Sekiranya sudah kuat maka dilaksanakan 1 hari penuh. Sungguh sangat penting kita mendidik anak-anak dengan ajaran agama sejak dini. Hal ini untuk menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala di hati sang anak sejak dini pula. Bagaimana sahabat beriman? Siapkah kalian melakukannya sekarang? Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan buat kita berpikir lebih bijak. Sekali lagi mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya.